membawa saya ke sini untuk menjelaskan tentang si pentas. Bapak Ibu yang saya hormati dan para orang tua, wali siswa dan para siswa sekalian, si pentas ini adalah sebuah aplikasi yang digagas oleh Bapak Ahmad Badwi dengan mengambil suatu masalah dasar dari penertiban administrasi yang ada di sekolah. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa di sekolah sudah memiliki yang namanya buku kepribadian seperti yang sudah kita miliki. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perkuat lagi dengan aturan yang sudah ada di sekolah, yaitu bagaimana kita membuat mendigitalisasi buku kepribadian yang sudah ada. Jikalau misalkan buku kepribadian seperti ini, maka ini hanya akan berada di tangan siswa. Dan saya juga ragu kalau Bapak Ibu orang tua wali itu juga sempat baca ini sampai selesai. Bahkan mungkin sampai anaknya lulus mungkin nggak selesai bacanya, atau mungkin nggak pernah tahu detailnya seperti apa Bapak Ibu, ya. Nah, dengan aplikasi si pentas ini, Bapak Ibu nanti itu bisa mengakses seluruh aturan-aturan tata tertib siswa yang ada di sekolah ini itu secara digital langsung. Karena nanti bentuknya adalah seperti ini tampilannya. Nanti kita akan bagikan ininya, softwarenya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk siswa, tampilan siswanya seperti ini aplikasinya. Nah, kemudian memasukkannya adalah dengan menggunakan NISN. Kenapa kita menggunakan NISN? Karena NISN ini merupakan kode siswa yang tidak akan pernah berubah sejak anak Bapak Ibu menjadi dari SD, malah mungkin dari TK, SD, SMP, SMA. Itu nggak akan berubah dia, NISN ini. Nah, kemudian nanti passwordnya nanti sudah akan dibuat oleh admin sekolah, nanti akan dibagikan kepada seluruh siswa. Password ini nanti bisa diubah setelah yang bersangkutan itu masuk di dalam aplikasi ini. Dan otomatis alat yang digunakan untuk mengakses aplikasi ini nanti itu otomatis akan terregistrasi di dalam database Dinas Pendidikan. Jadi ini bukan hanya untuk sekolah saja Bapak Ibu, tapi ini sampai dengan Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Jadi semua dengan aplikasi ini nanti semuanya menjadi transparan. Apa yang terjadi di sekolah selama sekolah itu konsisten menggunakan aplikasi ini, maka itu akan bisa langsung terlihat oleh Dinas Pendidikan Cabang dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Jadi seperti itu. Nah, ketika nanti siswa masuk, siswa akan memiliki atau akan dihadapkan pada tampilan menu seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah yang bagian tata tertib. Jadi ketika nanti misalkan diklik tata tertibnya, itu nanti akan muncul semua daftar tata tertib. Misalkan tata tertibnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini, misalkan bab 1 ketentuannya apa, bab 2 ketentuannya apa. Tata tertib ini mencakup semua hal yang merupakan hak dan kewajiban siswa yang ada di sekolah. Ini. Jadi kalau nanti insya Allah orang tua wali siswa, orang tua harap nanti menyempatkan untuk membaca tentang tata tertib yang ada di sekolah ini, karena tidak perlu lagi membuka bukunya, karena Bapak Ibu bisa membuka lewat HP Bapak Ibu masing-masing, ya. Kemudian nanti ada catatan guru. Bapak Ibu di dalam si pentas ini kita sudah mulai menerapkan yang juga namanya binaan karakter. Jadi tidak melulu hanya masalah hukuman-hukuman, tidak. Jadi di dalam si pentas ini ada yang namanya catatan guru. Yang dimaksud dengan catatan guru di sini adalah ketika guru menemukan sesuatu kekeliruan yang dilakukan oleh siswa, guru itu punya dua pilihan. Satu, guru hanya mencatat sebagai catatan, tetapi akan tercatat. Jadi misalkan saya menemukan si A melakukan sesuatu yang saya anggap kurang tepat, maka saya akan panggil si A, kemudian akan saya catat. Tapi itu hanya akan berakhir di situ saja sebagai catatan. Kemudian misalkan si A pagi ini terlambat, saya catat. Datang terlambat, diberi peringatan 1. Misalkan saya catat. Kemudian besoknya si A ini terlambat lagi, tapi yang menangkap adalah Pak Siwa. Pak Siwa bikin catatan lagi. Dicatat oleh Pak Siwa.
terlambat diberi peringatan 1, karena peringatannya kan dengan Pak Siwa. Kemudian ketika nanti ketangkap lagi sama saya, udah 2 kali nih, terlambat lagi, saya sudah memutuskan, oh ini bukan peringatan lagi, kamu saya anggap sebagai pelanggaran, maka saya akan bisa memilih sebagai pencatatnya sebagai pelanggaran atau sanksi. Seperti itu. Jadi tidak selalu ketika kita menangkap siswa itu melakukan pelanggaran langsung kita catat sebagai pelanggaran, tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi para siswa sekalian, kalian dengan aplikasi ini juga nanti akan dibantu untuk menjadi lebih baik. Artinya kalian punya dibantu untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam catatan guru ini nanti akan terkumpul semuanya dari semua guru yang ada. Jadi bukan dari si A si B saja, tidak, dari semua guru. Bahkan TU sekalipun. Kalau misalkan yang bersangkutan punya masalah dengan TU, dengan perpustakaan, semuanya akan ngumpul catatannya. Gunanya catatan ini adalah ketika nanti pada akhir tahun ajaran misalkan untuk menentukan kebijakan naikkan kelas dan sebagainya, maka kita bisa menggunakan data ini sebagai bahan pertimbangan. Bapak Ibu orang tua wali juga akan bisa mengecek apa yang terjadi di sekolah ya terhadap putra putri Bapak Ibu setiap saat. Jadi kami harapkan Bapak Ibu setidak-tidaknya seminggu sekali harus mengecek si pentas ini untuk mengetahui apa yang sudah terjadi dalam 1 minggu itu terhadap putri Bapak Ibu. Kalau kosong catatannya berarti aman. Tapi kalau misalkan dicek bagian catatan gurunya, ada muncul catatannya apa. Kemudian dicek pada bagian catatan prestasinya, ternyata juga ada muncul catatan prestasinya. Jadi Bapak Ibu juga tahu apa yang terjadi dengan putra-putri Bapak Ibu di sekolah. Seperti itu. Kemudian misalkan pelanggarannya apa yang dia lakukan. Setidak-tidaknya seminggu sekali diharapkan orang tua wali mengecek si pentas. Karena ini merupakan transparansi sekolah terhadap apa yang terjadi di sekolah kepada orang tua atau wali. Seperti itu. Kemudian ada catatan prestasi di dalam si pentas Bapak Ibu. Catatan prestasi ini tidak melulu hanya menggunakan parameter menang, juara dan sebagainya, tidak, bukan itu. Kita sudah mulai masuk kepada tingkat karakter. Jadi misalkan saya melihat si A mentraktir temannya di kantin, saya anggap wah ini perbuatan bagus ini. Kenapa? Di antara 5 temannya, cuma dia yang mentraktir. Berarti anak ini punya sesuatu kepedulian terhadap temannya. Saya berhak saja, walaupun saya tidak harus memanggil si A. Saya lihat dari jauh, oh dia yang bayarin. Saya tahu ini anaknya kelas ini, saya catat saja. Si A tanggal sekian, jam sekian di kantin mentraktir temannya. Ini perbuatan baik. Selama ini sekolah atau kami para guru kurang menghargai masalah hal-hal yang kecil seperti ini. Padahal ini penting. Kita selalu fokus kepada hal-hal yang kesalahan. Tapi dengan si pentas ini, nanti kita akan mulai beralih untuk mencatat hal-hal yang sangat membantu pengembangan perbuatan-perbuatan baik seperti ini. Misalkan di jalan, ada siswa kita yang membantu orang menyeberangkan orang tua di jalan. Maka saya sendiri akan stop dan mencatat siswa itu. Tidak perlu diketahui oleh siswanya, nggak perlu. Nanti dia akan tahu sendiri. Kenapa? Karena semua catatan itu akan muncul di dalam HP-nya dia, di dalam akunnya dia. Seperti itu. Dan Bapak Ibu, seperti yang Pak Ahmad Badui katakan tadi, aplikasi ini saya jujur saja, ini adalah aplikasi yang tersulit yang pernah saya buat. Kenapa? Karena ini diinstal di Play Store, diinstal di mobile phone atau handphone dengan APK atau masuk ke dalam aplikasi Android ataupun iOS nantinya. Ini awalnya Pak Badui hanya minta pencatatan saja, kemudian beliau meningkatkan bagaimana kalau nanti ada notifikasi, ya selayaknya WA ya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan saya mencatat kepada si B, maka akan muncul pemberitahuan kepada si B bahwa ada catatan baru terhadap dia. Yang lainnya enggak, hanya dia saja. Nah, kami sudah berusaha memasukkan teknologi, walaupun aplikasi ini sebenarnya sederhana, memasukkan teknologi yang sebenarnya bukan teknologi sembarangan. Ini menggunakan Firebase Cloud Messaging punyanya Google. Jadi semua HP siswa nanti akan teregistrasi ke dalam yang namanya Firebase Cloud Messaging-nya Google. Jadi dengan fungsi itu kami bisa memberikan notifikasi bahwa ada catatan baru kepada yang bersangkutan atau kepada orang tua yang bersangkutan.
Jadi selayaknya WA, kalau misalkan kita ada WA kan ada muncul, ada pesan muncul, seperti itu. Nah, kedepannya mungkin kita akan kembangkan lebih jauh lagi aplikasi ini. Di bagian pelanggaran, tentu saja ini kembali kepada keputusan dari sekolah atau guru yang bersangkutan. Jadi kalau pelanggaran itu kita catat, kemudian baru nanti kita tindak lanjuti. Jadi misalkan saya menangkap seorang siswa di belakang sana melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak tepat, saya anggap sebagai pelanggaran, maka langsung saya catat di situ. Tapi mungkin tidak saya langsung tangani saat itu. Saya mungkin ngajar dulu, mungkin saya akan kasih tahu siswanya, besok temuin saya di guru BK bersama dengan guru BK. Misalkan di BK dan bersama dengan guru BK, temui saya. Jadi aplikasi ini akan sangat membantu para guru, ya, siapapun yang ada di sekolah untuk melakukan pencatatan terhadap kepatuhan siswa terhadap peraturan tata tertib. Kemudian juga bisa membantu transparansi dari sekolah kepada orang tua. Jadi orang tua mohon maaf tidak bisa lagi bilang, oh kami nggak diberitahu. Tidak bisa lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu wajib mengecek ini setiap minggu. Tidak ada lagi yang namanya, oh kami nggak diberitahu. Kok baru diberitahu sekarang? Tidak bisa. Kenapa? Karena setiap kejadian itu selalu akan langsung terdeteksi oleh aplikasi yang ada di Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nanti antara sekolah dengan dengan orang tua sudah nggak ada batasan lagi tentang masalah ini. Apapun nanti yang terjadi, nanti tidak akan ada batasan lagi. Seperti itu. Bahkan nanti pencatatan ini langsung bisa dicek oleh Dinas Pendidikan, cabang dinas dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah bagian tata tertib. Nah, ini menu tata tertibnya seperti ini. Nanti bisa di-scroll ke atas ke bawah. Kalau tadi sementara ada di buku ini, nanti semuanya akan masuk ke dalam aplikasi itu. Nanti Pak Yuda yang akan mengimpor datanya. Kemudian yang bagian guru, data catatan guru adalah seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Misalkan contohnya, kejadiannya tanggal berapa, NISN-nya berapa, namanya siapa, kelas mana, guru pembuat catatannya siapa, kemudian nanti uraian catatannya datang terlambat, diberikan peringatan 1. Ini yang menyatat lagi Pak Badwi, datang terlambat lagi. Seperti itu. Maka nanti catatannya akan terkumpul. Kemudian selanjutnya ada di bagian data catatan prestasi. Data catatan prestasi, nah seperti ini. Misalkan menang lomba pidato, diberikan penghargaan dan tambahan poin 10. Nah, kemudian misalkan ada lagi, misalkan begini, catatan pembuatnya siapa, menang lomba pidato lagi atau siapa. Sekali lagi, untuk catatan prestasi tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berupa menang lomba dan sebagainya, tidak. Tetapi lebih pada juga mencakup hal-hal yang berupa pembangunan karakter baik. Ya, seperti itu. Jadi kita juga akan mulai melangkah ke sana, masalah pencatatan-pencatatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pencatatan ini kita ada menggunakan skor. Nah, ada beberapa sekolah yang menggunakan sistem scoring. Misalkan di awal semester setiap siswa diberi skor 100. Kalau nanti terjadi misalkan melanggar, misalkan terlambat, maka akan dipotong 5. Dipotong 5 sampai di akhir semester nanti berapa nanti nilai skornya, dan nanti itu nanti juga akan diperhitungkan untuk kenaikan kelas. Ada beberapa sekolah yang menerapkan aturan seperti itu. Contohnya seperti SMA 1 Tenggarong. Ya, SMA 1 Tenggarong begitu. Jadi kalau skor siswa masalah buku kepribadian ini sisanya cuma 50 pada saat kenaikan kelas, wassalam sudah. Sebaik apapun nilai kalian gak akan sudah dipertimbangkan lagi, sudah langsung diputus, tidak naik kelas. Itu sudah perjanjian sudah dengan orang tua siswa. Kalau di SMA 1 ya, sampai di sini saya tidak tahu, tapi kata Bu Yesi tadi iya sama saja. Dan itu konsisten, mereka di sana konsisten. Makanya siswa sangat tertib sekali untuk datang ke sekolah tepat waktu itu, karena memang ada ketentuan-ketentuan yang seperti itu. Tetapi sekali lagi aturan scoring ini tidak mengikat. Artinya boleh difleksibelkan oleh sekolah. Karena aplikasi ini adalah alat bantu untuk mencatat kejadian-kejadian yang ada di sekolah sebagai transparansi dari buku kepribadian yang ada di sekolah. Ketika nanti siswa masuk, siswa bisa langsung
mengganti passwordnya. Sementara nanti passwordnya mungkin akan kita berikan sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nanti setelah nanti masuk, siswa bisa langsung mengganti passwordnya masing-masing supaya nanti bisa digunakan sendiri-sendiri. Tapi untuk pertama kali mungkin passwordnya akan sama saja, kita samakan. Demikian juga untuk yang Bapak Ibu guru. Ini untuk yang siswa. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Penyampaian tentang